What is the difference between buccal absorption and stomach absorption? If this is related to, if you link this up to medicine. So buccal absorption through the mouth Jadi absorpsi melalui mulut, tadi istilah dalam bahasa Inggrisnya buccal absorption, occurs when something is placed in the mouth terjadi ketika sesuatu dimasukkan atau dimasukkan ke dalam mulut and it stays in the mouth. It does not go to the stomach. dan tetap tinggal di dalam mulut. Artinya tidak turun dan masuk ke dalam lambung. So it's not swallowed, it stays in the mouth. Artinya tidak ditelan tetapi tetap di dalam mulut. Itulah yang dimaksud dengan buccal absorption. It will still go to the blood and it will still circulate because if something kills you, Akan tetapi itu tetap masuk ke dalam aliran darah dan beredar bersama dengan darah. it still must go to the blood and to the liver and to the brain. But Karena kalau itu untuk dapat membunuh, maka cyanida tersebut harus masuk, harus sampai ke jantung, ke hati, ke otak. and there might be less in the stomach. Dan jumlah cyanida yang terdapat di dalam stomat, di dalam lambung kemungkinan kurang. Apakah bisa, coba dibedakan, kalau bukan lewat lambung, yang absorpsi mulut itu dari mulut itu langsung kemana? Misalkan racun atau obat itu langsung kemana? Apakah langsung ke otak atau langsung kemana? Kalau tidak lewat lambung, tadi kan saudara katakan bahwa absorpsi itu hanya di mulut, gitu loh. Itu habis dari mulut, itu kemana lagi gitu? You mentioned about the possibility of buccal absorption through the mouth. Now, but you said that the drug doesn't go into the stomach. So from the mouth, mouth, where does the drug go? So it passes through the mouth into the bloodstream. Jadi dari mulut masuk ke dalam aliran darah. Some might also go to the stomach and get absorbed, but most of it goes through the mouth into the bloodstream. Beberapa di antaranya mungkin tetap bisa masuk ke dalam lambung dan terabsorpsi, tetapi paling sebagian besar berada di mulut. Jika dikaitkan dengan kasus ini, di mana seseorang itu meminum minuman yang menurut laboratorium toksikologi ada natrium cyanida di dalam minuman. If that is linked up with this case in which natrium cyanide was found in the drink, in the Vietnamese coffee or in the drink, dan dihubungkan oleh keterangan yang ahli tadi berikan bahwa meminum itu bisa ada absorpsi di mulut, bisa juga ada sebagian masuk ke dalam lambung. coupled with your explanation that buccal absorption is possible, and that buccal absorption may also, and that through buccal absorption, the drug may also go into the stomach. Apakah mungkin pada kasus ini terjadi absorpsi lingual atau absorpsi mulut itu dari cyanida yang diminum dan juga absorpsi di lambung yang mengakibatkan efek keracunan pada korban? Would it be possible that in this case, buccal absorption as well as stomach absorption took place that lead to poisoning suffered by the victim? Yes, that is possible. When someone takes a drink, they usually swallow it, but some will be left in the mouth. Ya, itu mungkin karena ketika seseorang minum atau meneguk minuman, maka minuman itu akan tertelan masuk ke dalam lambung dan
ada bagian dari minuman itu yang masih ada di dalam mulut. If they swallow the drug, most of it will be absorbed from the stomach and intestines, but some from the mouth. Kalau orang itu menelan minuman tersebut, maka sebagian besar akan diserap oleh lambung dan juga usus, tetapi ada yang masih tersisa di mulut. Efek korosif pada saluran pencernaan dari mulut sampai dengan lambung yang mengakibatkan rusaknya mukosa mulut sampai lambung, apakah dapat meningkatkan proses absorpsi dari sianida? The corrosiveness along the digestive system from mouth to stomach, in which the mucosa, which is apparent in the stomach mucosa, could this enhance the absorption of cyanide? I'm not sure. If the tissue is damaged, it may not absorb cyanide. If the tissue is Saya tidak begitu yakin kalau jaringan tubuh itu rusak, mungkin tidak dapat menyerap cyanida. Kalau terbuka, but if it's open and free of blood and there's blood, then maybe it promotes it. It's difficult to tell. kalau jaringan tersebut terbuka dan ada darah, maka cyanida bisa masuk ke dalam aliran darah lewat jaringan yang terbuka tersebut. Ini sulit untuk dikatakan. Oke. Apakah saudara ahli mengetahui atau diberikan data bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan toksikologi, sebelum diambil sampel, bahwa korban itu telah dilakukan embalming? Are you aware that prior to the sample taking, the body of the victim has been embalmed? Yes, not the first stomach, but the second stomach and all the other tissues, yes. Not the second, not the first one. The first stomach was taken at the hospital, I think, before embalming. Tapi bukan untuk yang pengambilan sampel lambung yang pertama. Karena pengambilan sampel lambung yang pertama dilakukan di rumah sakit sebelum pemberian formalin. Setelah dilakukan embalming setelah kematian, di mana embalming itu menggunakan formalin, dihubungkan dengan saksi-saksi ahli-ahli sebelumnya yang menyatakan bahwa formalin memiliki efek menghambat pertumbuhan bakteri. Embalming is done through the administration of formalin, and formalin has the effects of inhibiting the growth of bacteria. Dan apakah juga memungkinkan terjadinya embalming tersebut menghambat pembentukan cyanida setelah kematian oleh bakteri-bakteri? Is it possible that the embalming would inhibit the formation of cyanide by bacteria after, Yes, that's possible if there's formaldehyde or formalin in the stomach. Ya, itu mungkin kalau di dalam lambung ditemukan adanya formalin atau formaldehyde. But it would also remove the cyanide from the stomach as well, so you would have no cyanide present. Akan tetapi formalin di dalam lambung juga akan mengenyahkan atau menyingkirkan cyanida yang ada di dalam lambung. Nah, berarti bakteri-bakteri untuk
setelah kematian tadi saudara mengatakan bahwa mungkin saja cyanida itu datang dikarenakan adanya peristiwa alam setelah kematian, postmortem itu tadi, postmortem. Yeah, you said earlier that cyanide could be formed after death due to post-mortem changes or artifact. Apabila sudah di embalming, tadi dikatakan bahwa saudara, ya dia bisa menghambat bakteri-bakteri yang akan menimbulkan cyanida. Menimbulkan cyanida. Nah, apakah dengannya proses embalming itu sudah dilakukan embalming? Seharusnya kan bakteri-bakteri yang menimbulkan cyanida setelah kematian itu bukannya sudah dihambat. However, after embalming took place, doesn't this mean that there is no possibility for the bacteria to form cyanide because the growth of bacteria had been stopped or halted by the embalming process? That would only occur if there was formalin in the stomach. Itu hanya akan terjadi apabila di dalam lambung terdapat formalin. But because there is cyanide in the stomach, Akan tetapi karena ternyata di dalam lambung ditemukan cyanida, I doubt there's any formalin in the stomach. maka saya tidak yakin atau saya ragu bahwa di dalam lambung tersebut terdapat formalin. So I don't think bacteria would be inhibited by formalin because I don't think it would be present. Jadi saya kira bakteri tidak akan terhambat pertumbuhannya oleh formalin karena ternyata ada cyanida di dalam lambung. Tadi saudara katakan juga, menyatakan juga bahwa formalin itu bisa menguapkan cyanida yang ada di dalam lambung. You said earlier that formalin could convert cyanide in the stomach into gas. Mungkin tidak. Sisa tersebut dikarenakan banyaknya cyanida yang masuk ke dalam lambung sehingga dalam penguapan sehingga masih ada sisa 0,2 mg per liter. Ulangi lagi Pak, tolong Pak. Mungkin tidak. Would it be possible that Karena saking karena banyaknya cyanida yang masuk ke dalam lambung sehingga masih terdapat sisa 0,2 mg per liter di dalam lambung. Karena pengaruh penguapan itu masih ada sisa 0,2. would it be possible that that a lot of cyanide actually got into the stomach? However, due to the conversion into gas, the remaining cyanide found in the stomach is only 0.2. That is possible, but then there's no cyanide in the other stomach that I would have thought was there. Itu mungkin, tetapi masalahnya di sampel lainnya tidak ditemukan adanya cyanida. Apabila dihubungkan lagi dengan absorpsi lingual yang tadi saudara katakan bahwa dia langsung ke peredaran darah tanpa melewati hati, tanpa melewati empedu. Apakah mungkin kematian itu disebabkan cyanida? Now, if I relate this to your previous explanation about buccal absorption, in which cyanides get into the body without going into the liver and bile, would it be possible that the death is caused by cyanide? What was the last part of your question? Bisa tolong diulang kembali Pak pertanyaannya? Iya, tadi saudara katakan bahwa bisa saja mungkin, asalkan ditemukan di organ-organ yang lain cyanida tersebut. Nah, tadi saudara katakan bahwa absorpsi lingual itu langsung ke peredaran darah.